Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat halayak Indonesia dan pemirsa di sana, kita semua berada di Stadion Madia Senayan. Kita akan iftar bersama-sama. Hari ini kita dalam kerangka momen atau acara buka bersama dari Makara Merah Football Club. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat saya, Ustadz Abdi Kurnia Johan. Kemudian dia juniornya ya, Pak. Saya angkatan 93, dia angkatan 95, kira-kira gitu. Ini dalam acara aktualisasi Islam, AI, aktualisasi Islam. Nah, saya ingin tanya kepada Bang Abdi nih. Bang Abdi, kan kita di tengah perkembangan teknologi zaman, pengaktualisasian Islam yang paling real menurut Bang Abdi itu apa ya? Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya masuk ya kepada pertanyaan atau kepada jawaban operasional itu, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dari kredonya, dari nilainya bahwa al-Islamu sholihun fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Itu kaidahnya bahwa Islam itu selalu relevan, selalu baik, ya kan, selalu menghadirkan kemaslahatan di setiap waktu dan tempat. Itu kaidahnya yang ini diturunkan dari konsep rahmatan lil alamin. Nah, sedangkan kalau kita bicara aktualisasi ini kan berarti kan kita tidak terjebak kepada form, ya kan, tapi lebih kepada nilai-nilai. Meskipun penegakan nilai-nilai ini bukan berarti kita mengesampingkan ya aspek spiritual dari Islam. Ya, kita tidak bisa mengesampingkan aspek ibadah formal dari Islam. Tetapi yang perlu kita kuatkan di sini adalah nilai-nilai yang sifatnya universal tadi. Misalnya nilai kejujuran, nilai tanggung jawab atau profesionalisme, kemudian nilai kebahagiaan, melayani, ya kan, nilai melayani, serving, ya kan, adaptasi, misalnya. Ya kan, kemudian nilai-nilai bagaimana Islam itu ada, dia hadir, pasti dia memberikan dampak positif atau positive vibe ya bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini tantangan buat Muslim yang hidup di era sekarang ya, di era informasi. Gitu, Mas Ari. Baik, terkait dengan generasi ini, kita ada generasi yang akan datang lah, yang sekarang kita lagi didik, kita pendidikan, seperti ini. Tentang aktualisasi itu sendiri dalam dunia pendidikan misalnya. Menurut Bang Abdi gimana yang perlu kita garis bawahi untuk tekankan gitu? Ya, saya merujuk kepada ucapan Nabi Muhammad ya. Nabi mengatakan adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian karena mereka itu hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman kalian. Artinya Nabi itu sudah punya bayangan bahwa tantangan generasi sesudah Nabi, termasuk tantangan generasi sekarang dan yang akan datang, itu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi zaman dulu. Nah, misalnya gini, saya ambil contoh ya kan, tantangan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi problem stolen focus ya. Problem stolen focus itu anak-anak sekarang ini susah untuk fokus ya kan. Kenapa? Karena memang terlalu banyaknya informasi, kemudian budaya scrolling gitu kan, yang pada akhirnya juga mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi. Nah, ini kan nanti berpengaruh kepada mentalitas. Maka apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah penguatan mentalitas itu sendiri. Nah, penguatan mentalitas itu berangkat dari pemahaman terhadap nilai-nilai. Nah, tinggal bagaimana nilai-nilai itu diselaraskan ya kan dengan zaman di mana mereka berada. Saya kira begitu secara umum ya. Ya, kita bangun peradaban Islam dengan nilai-nilai ya. Bukan sekedar nilai tambah atau materi aja, tapi kita buat nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang bisa kita aplikasikan secara sehari-hari. Nah, terkait dengan media, katakanlah media sosial, anak-anak sekarang itu tidak scrolling yang tadi itu. Menyikapinya gimana secara arif? Iya, kan ini sebenarnya udah ada resep ya dari seorang jurnalis Amerika itu, Johan Hari. Johan Hari itu dia memberikan satu resep, rekomendasi gitu kan, agar pertama orang muda itu membatasi penggunaan media sosial. Jadi media sosial itu harus ditempatkan dalam porsinya. Pertama misalnya untuk sebagai sumber inspirasi, boleh tuh silakan gitu kan. Kemudian untuk menambah informasi. Lalu kemudian yang ketiga untuk memantik kreativitas. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang kan media sosial itu justru
dijadikan sebagai ajang validasi gitu kan. Orang ingin mendapatkan validasi dari orang lain melalui media sosial, padahal kan bukan itu. Ya kan, bukan itu. Artinya tujuan awal dari media sosial kan bukan itu. Nah, tapi kita akui juga bahwa memang ada sekelompok orang yang sudah memanfaatkan itu dengan baik gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengikuti alur yang sudah ada itu, lalu kemudian kita mengembangkan inovasi seperti yang dilakukan di Cina misalnya. Muatan TikTok di Cina itu kan semuanya bicara tentang kualitas ya, bicara tentang bagaimana inovasi itu dibangun. Beda dengan kita ya, kalau di Indonesia itu kan TikTok misalnya atau media sosial itu kan platform digunakan hanya untuk sesuatu yang boleh dibilang belum sepenuhnya bermanfaat ya, mubazir gitu, unuseful itu. Saya kira begitu. Ya, dan terkait dengan integritas, bagaimana mereka tadi disebutkan tentang kejujuran, tentang hal-hal yang esensial yang perlu kita garis bawahi terkait dengan mengaktualisasi nilai-nilai tadi. Nah, pesan dari Ramadan ini yang mungkin terakhir kepada halayak. Jadi pesan Ramadan gini, ini ada hal penting yang sering dilupakan kebanyakan Muslim ya. Bahwa Ramadan itu adalah momentum untuk memperhatikan asupan jiwa, bukan asupan badan. Gitu kan. Maka jiwa kita itu harus lebih kuat. Ya kan, kita kuatkan jiwa di bulan Ramadan. Lalu kemudian nanti setelah Ramadan kita punya jiwa yang sangat kuat. Nah, ini modal gitu kan untuk menghadapi kompetisi di zaman yang akan datang. Baik, terima kasih. Sama-sama Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Salam buat keluarga. Salam juga buat teman-teman alumni FAUI di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.